Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan meskipun secara online ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah proses bisnis TI di pertemuan kedua, di mana materinya adalah mengenai ruang lingkup analisa proses bisnis. Dengan saya Ibu Rian Latifahul Hasanah. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup analisa proses bisnis, yaitu cakupan, domain, atau area di mana analisa proses bisnis perlu untuk dilakukan. Ya, cakupannya ada 4, yaitu integrasi proses bisnis, standarisasi proses bisnis, analisa proses bisnis berbasis TI, dan riset bisnis. Yang pertama, analisa proses bisnis perlu dilakukan ketika perusahaan akan melakukan integrasi proses bisnis. Integrasi proses bisnis itu sendiri adalah metodologi untuk melakukan efisiensi perusahaan melalui penerjemahan visi ke dalam bentuk strategi dan action. Kemudian diwujudkan dalam proses bisnis perusahaan yang terintegrasi. Dengan kata lain, integrasi proses bisnis adalah proses penggabungan beberapa proses bisnis menjadi satu. Ya, terintegrasi dari beberapa proses bisnis menjadi satu proses bisnis yang terintegrasi. Nah, latar belakang dari integrasi proses bisnis, yang pertama karena efisiensi. Jadi beberapa proses bisnis digabungkan menjadi satu proses yang terintegrasi supaya proses bisnis itu bisa lebih efisien. Contohnya di perusahaan retail yang menjual sembako gitu ya, seperti swalayan, menggunakan sistem namanya POS, Point of Sale, di mana sistem tersebut akan mencatat transaksi penjualan yang dilakukan atau terjadi di kasir. Ketika kasir melakukan pelayanan atau melayani customer ya, menjual barang, kemudian menginput data penjualannya ke sistem, dari data penjualan itu yang masuk akan otomatis mengurangi data stok yang ada di gudang. Jadi terintegrasi antara kasir kemudian di sistem gudang. Kemudian selain itu juga akan terintegrasi ke sistem atau bagian keuangan. Akan tercatat omset ataupun transaksi penjualan yang terjadi hari itu atau pada saat itu untuk mengetahui nilai dari penjualannya, untuk penghitungan laba rugi dan lain-lain. Nah, itu dalam satu proses yang terjadi di kasir sudah terintegrasi ke proses gudang, kemudian proses keuangan tadi ya. Kemudian contoh lainnya adalah sistem presensi. Ketika karyawan melakukan presensi kehadiran, akan otomatis tercatat riwayat kehadiran dari karyawan tersebut, kemudian terintegrasi ke sistem payroll ataupun penggajian dari divisi sumber daya manusia yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penggajian karyawan. Ya, itu contohnya dari proses efisiensi. Kemudian persaingan, ketika instansi atau perusahaan lain menerapkan konsep proses bisnis yang terintegrasi, sehingga perusahaan kita pun harus ikut bersaing ya dengan melakukan integrasi proses bisnis juga. Kemudian adanya perkembangan teknologi, semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga integrasi proses bisnis itu semakin mudah untuk dilakukan. Nah, contoh dari integrasi proses bisnis selain yang tadi sudah disampaikan, contoh di sini adalah pelayanan di perbankan ya, di dunia perbankan atau bisnis perbankan, di mana sebelumnya itu ketika masyarakat ingin melakukan transaksi entah itu setor tunai, tarik tunai, ataupun transfer gitu ya, perlu untuk datang ke teller gitu. Sedangkan dengan adanya integrasi proses bisnis sudah bisa dilakukan secara mandiri melalui ATM. Ya, di satu mesin ini customer atau nasabah sudah bisa setor tunai, tarik tunai, transfer, mau ganti atau ubah PIN dan lain-lain itu sudah bisa dilakukan. Kemudian contoh lainnya berbelanja sayur ya. Ketika biasanya secara konvensional kita belanja ke pasar ataupun minimarket ya, mengambil barang, memilih-milih, kemudian nanti kita harus datang ke lokasi, membayar gitu ya, kemudian pulang lagi ke rumah. Nah, bisa diintegrasikan melalui aplikasi-aplikasi yang menjual sayur gitu secara online yang terintegrasi bahkan dengan pengirimannya. Jadi customer hanya tinggal di rumah, memesan barang, nanti sudah terproses gitu ya pemesanan barangnya, kemudian sampai dengan
mencari jasa pengirimannya atau drivernya melalui aplikasi-aplikasi yang menjual jasa untuk penjualan sayur ataupun buah-buahan seperti HelloFresh, GrabMart, Sayurbox, Segari, dan lain-lain. Kemudian contoh lainnya tadi di perbankan ya ada e-banking, internet banking, mobile banking. Kemudian di dunia pendidikan ada pendaftaran mahasiswa baru yang dilakukan secara online ya sehingga tidak perlu datang ke kampus. KRS online untuk pengisian kartu rencana studi bisa dilakukan secara online. Ujian ya, contohnya ujian TOEFL. Kemudian e-commerce yang sering kita lakukan untuk belanja barang ya dilakukan secara online dan barangnya akan dikirim ke rumah. Kemudian e-government untuk layanan di pemerintahan ya, mobile CKN, Samsat online, lapor.go.id. Jadi untuk proses integrasi ini bisa berbasis website ataupun desktop ataupun mobile ya yang bisa kita install melalui handphone. Kemudian tahapan dari integrasi proses bisnis dibagi menjadi 3, perencanaan, perancangan, dan penerapan. Perencanaan itu untuk menentukan arah perusahaan, outputnya gap assessment, model bisnis, dan persiapan proyek. Sedangkan untuk perencanaan ini secara detailnya akan terbagi menjadi 3 tahapan ya, pemetaan dan analisis perbaikan, solusi global, sampai dengan solusi detail, yang tujuan dari perencanaan ini adalah menerjemahkan strategi ke dalam bentuk proses bisnis perusahaan. Jadi nanti akan tergambarkan proses bisnis saat ini, kinerja perusahaan saat ini, dan bagaimana solusinya dari perbaikan yang perlu dilakukan tersebut dan sampai dengan detail solusinya. Kemudian yang tahap ketiganya adalah implementasi atau penerapan. Jadi dari yang sudah dibentuk tadi atau sudah direncanakan tadi dilaksanakan, dijalankan ya, dipastikan bahwa sesuai dengan strategi perusahaan yang sudah ditetapkan. Jadi implementasi sistem baru, outputnya adalah kita lakukan pemantauan, evaluasi, dan jika perlu ada sertifikasi sesuai dengan standar ISO yang berlaku. Oke, ini tahapannya dari tahap perencanaan, perancangan, dan penerapan. Ada beberapa aktivitas ya yang terjadi di masing-masing tahapan. Kemudian yang berikutnya adalah standarisasi proses bisnis ya. Jadi analisa proses bisnis itu juga dilakukan ketika perusahaan akan melakukan standarisasi proses bisnis. Ya, salah satu alasan mengapa proses bisnis itu perlu dianalisa adalah untuk standarisasi proses bisnis, apakah sudah sesuai standar atau belum. Jika ditemukan bahwa proses bisnisnya itu belum sesuai dengan standar, maka perlu nantinya untuk dilakukan penyesuaian. Ya, contohnya di sini atau mengenai latar belakangnya ya, yang pertama standarisasi atau perbaikan sistem. Jadi jika ditemukan dari hasil analisa tersebut, proses bisnis yang berjalan ternyata belum sesuai standar yang ada, maka perlu dilakukan perbaikan dari sistemnya supaya memenuhi standar itu tadi. Contohnya, misalkan di laporan keuangan perusahaan, ternyata prosesnya itu belum sesuai dengan standar keuangan akuntansi yang seharusnya, maka nanti perlu dilakukan standarisasi untuk perbaikan sistem. Kemudian pengembangan ke tingkat yang lebih kompleks. Jika suatu instansi atau perusahaan ingin mengembangkan ke tingkat yang lebih kompleks atau besar, maka perlu dilakukan standar prosedur bisnis. Ya, contohnya di sebuah universitas atau sebuah kampus ya menginginkan agar kampus tersebut menjadi universitas yang berstandar internasional. Maka universitas tersebut perlu untuk melakukan standarisasi proses bisnis sesuai dengan standar ISO. Misalkan di sini untuk standar universitas itu diakui sebagai universitas yang berstandar internasional menggunakan ISO 901-2015 dan ISO 2101-2018 mengenai sertifikasi sistem manajemen mutu dan sertifikasi sistem manajemen organisasi pendidikan. Nah, standarisasi proses bisnis itu sendiri berlaku di beberapa divisi juga ya, ada keuangan, penjualan dan distribusi, produksi, sumber daya manusia, pemeliharaan sarana produksi, manajemen kualitas, dan manajemen material. Yang berikutnya, yang ketiga ya, analisa proses bisnis itu juga dilakukan ketika perusahaan akan melakukan analisa proses bisnis berbasis IT.
Jadi jika suatu instansi ingin menerapkan teknologi informasi dalam semua aspek bisnisnya di perusahaan tersebut, maka perlu untuk dilakukan analisa terlebih dahulu ya terhadap semua proses bisnis yang nantinya akan dikembangkan menjadi berbasis TI. Nah, latar belakang dari analisa proses bisnis berbasis TI yang pertama mengenai efisiensi dan efektivitas. Jadi, latar belakangnya adalah supaya bisa mengurangi biaya dan mempercepat proses serta mampu meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Contohnya, misalkan perusahaan mengembangkan sistem chatbot yang dimana sistem tersebut akan membantu menjawab pertanyaan customer secara otomatis. Jadi seperti layanan chat ya yang dibantu dijawab oleh sistem chatbot. Diharapkan bisa mengurangi biaya karena misalkan tadinya ada antrian pertanyaan dari customer di platform ya yang ramai gitu. Butuh 10 karyawan untuk menangani pertanyaan customer. Kemudian dengan adanya chatbot mengurangi biaya karena customernya bisa ditangani oleh chatbot sehingga karyawan yang menangani keluhan customer itu bisa dikurangi. Mungkin hanya 5 orang yang menghandle gitu ya. Hanya untuk menjawab atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Sedangkan untuk pertanyaan sederhana sudah bisa terjawab oleh chatbot. Kemudian dalam rangka persaingan bisnis untuk menuju era yang lebih maju supaya bisa bersaing dengan bisnis atau instansi lain. Kemudian perkembangan teknologi informasi juga ya, memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan semakin berkembang saat ini untuk bisa memudahkan pekerjaan. Contoh analisa proses bisnis yang berbasis TI. Contohnya di sistem untuk penerimaan mahasiswa baru di sebuah universitas yang dulunya masih menggunakan sistem manual. Jadi ketika seleksi atau ujian masuk harus mengerjakan menggunakan kertas. Nah, dikembangkan dengan sistem ujian yang berbasis komputer atau CBT, Computer Based Test ya, di mana nanti proses ujiannya juga akan lebih cepat, tinggal mengakses komputer ya, kemudian nanti hasil ujian juga bisa diketahui lebih cepat karena jawaban sudah terinput ke sistem, tinggal melakukan pengecekan, bahkan bisa jadi sudah bisa langsung dilihat hasilnya di akhir tes. Jadi akan lebih cepat juga hasilnya, lebih tepat dan lebih mudah untuk digunakan. Kemudian ruang lingkup yang terakhir, ya riset bisnis. Jadi analisa proses bisnis itu juga perlu dilakukan ketika sebuah perusahaan perlu untuk riset untuk mengembangkan bisnisnya karena ada produk baru, upgrade produk, mengembangkan area pasar yang baru, ataupun dalam rangka analisa atau riset persaingan bisnis. Ya, latar belakang dari riset bisnis dalam rangka perbaikan atau pengembangan bisnis. Riset bisnis dilakukan untuk mencari kelemahan dari produk yang sudah ada atau proses bisnis yang sudah berjalan yang digunakan untuk perbaikan dari produk maupun proses bisnis yang akan datang. Ataupun untuk persaingan bisnis ya, kita bisa melakukan riset untuk menciptakan produk atau proses bisnis baru yang bisa bersaing yang lebih baik daripada perusahaan sejenis yang pesaing kita gitu ya, perusahaan atau instansi yang bersaing dengan perusahaan kita. Nah, contohnya dari contoh riset bisnis, Samsung ya, perusahaan Samsung baru saja melaunching atau merilis produk handphone Galaxy S25 FE. Nah, kemudian nanti tim riset dari perusahaan tersebut akan bekerja untuk riset pasar ya, untuk melihat animo pasar, animo masyarakat seperti apa. Kemudian kelemahan produk yang ditemukan setelah produk itu di launching, kemudian dari pesaing ya, kemudian nanti dari hasil-hasil riset tersebut akan digunakan untuk perbaikan dari produk yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah motivasi bisnis. Ya, banyak hal yang mempengaruhi kenapa orang masih ragu-ragu ataupun masih belum mau untuk membuat bisnis. Nah, biasanya hal itu karena kesalahpahaman umum ya, ataupun persepsi yang sudah melekat di masyarakat terhadap berbagai aspek yang dibutuhkan ketika seseorang itu akan menjalani bisnis atau bahkan sudah terjun ke dalam dunia bisnis. Ya, kesalahpahaman umum tentang motivasi, kemudian ada tentang modal, perilaku, pasar, produk atau jasa, ide, layanan, publikasi, harga, hutang, pertemanan, persaingan, dan mahasiswa. Nah, kita lihat contohnya di motivasi. Biasanya orang ragu-ragu untuk terjun ke dunia bisnis
karena persepsinya gitu ya, keluarga saya tidak ada yang berbisnis, atau mungkin lingkungan saya, teman-teman saya tidak ada yang bisa diajak berbicara tentang bisnis. Kemudian keinginannya juga untuk belajar tentang bisnis tidak ada, kemudian tidak tahu bahwa bisnis itu mengasyikan gitu. Akhirnya dari perspektif ataupun pemikiran seperti ini, motivasi untuk mengembangkan bisnis akhirnya tidak ada. Kemudian kesalahpahaman tentang modal. Ya, orang menganggap bahwa modal itu harus selalu uang dan dalam jumlah yang besar. Padahal, ya bisa jadi dalam jumlah yang kecil sudah bisa memulai bisnis. Misalkan saya pernah mencoba berjualan gitu ya, berbisnis dengan modal uang hanya 1 juta rupiah, itu sudah bisa berjalan gitu ya. Kemudian tidak tahu bahwa keahlian teknis, komunikasi, organisasi juga merupakan modal. Jadi modal tidak selalu tentang uang. Kemudian hal-hal yang lain tentang perilaku, kemudian tentang pasar, produk atau jasa, ya tidak menyadari bahwa setiap produk atau jasa memiliki keunikan masing-masing, tidak bisa atau tidak ada kurangnya diversifikasi produk atau jasa dalam bentuk baru yang menarik, dan lain-lain ya, nanti boleh dibaca lebih detail. Kemudian tentang kesalahan umum tentang ide. Ya, berpikir bahwa ketika akan memulai bisnis itu harus ide yang murni yang belum ada sama sekali. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi kita memulai bisnis dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi, atau di sini bahasa Jawanya niteni, nirokake, dan nambahi. Memperhatikan bisnis orang lain, kita tiru dengan menambahkan atau memodifikasi supaya lebih baik atau lebih bagus. Kemudian tidak punya ide alias malas berpikir. Ya, ini kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika orang akan memulai ataupun terjun di dalam dunia bisnis. Ya, banyak hal ya, banyak aspek yang biasanya salah. Nah, kemudian di sisi mahasiswa, kesalahpahaman umum tidak menyadari bahwa sebentar lagi lulus ya, jadi masih menganggap santai, masih mahasiswa, masih belajar lah, bisnisnya nanti aja kalau udah lulus, kayak gitu ya. Kemudian tidak tahu keahlian apa nih yang bisa dijual, ya tidak bisa memahami dirinya. Saya bisa menggunakan keahlian apa nih yang bisa saya jual ke masyarakat gitu, berdagang barang ataupun jasa. Kemudian bingung mau mulai dari mana, tidak tahu harus berlatih dengan siapa. Tidak mau tanya karena merasa tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Ya bahkan bertanya saja tidak tahu karena bingung, tidak ada arahan kemana akan dijalankan ide ataupun bisnis tadi gitu ya. Ya, yang selanjutnya adalah motivasi berusaha. Kalau yang tadi kita bahas adalah tentang kesalahpahaman ataupun persepsi ataupun mindset yang masih salah ya mengenai bisnis, yang pada akhirnya malah menghambat orang untuk memulai sebuah bisnis. Nah, yang berikutnya adalah motivasi berusaha, atau apa saja sih penyebab-penyebab atau latar belakang ya orang pada akhirnya terjun berusaha atau berbisnis. Yang pertama, mempunyai keahlian tertentu dan ingin mengembangkan. Nah, ini bisa jadi adalah kebalikan dari kesalahpahaman yang tadi kita bahas. Tidak tahu keahlian apa yang bisa dijual. Kalau kita tidak tahu keahlian yang akan dijual kan bingung mau berbisnis apa, menjual apa gitu ya. Tapi kalau ketika kita sudah mengetahui keahlian kita, ya akhirnya dari keahlian tersebut kita mempunyai ide untuk bisa mengembangkan usaha ataupun berbisnis dari keahlian tersebut. Ya, contohnya misalkan teman-teman yang punya keahlian di bidang programming ya, kemudian sudah merasa mampu untuk menerima job-job gitu ya sebagai seorang programmer, akhirnya membuka usaha untuk memanfaatkan keahliannya dari programming itu sendiri, menerima pesanan dari klien untuk membuat aplikasi ataupun aplikasi berbasis web ataupun berbasis mobile. Ya, kemudian memiliki relasi dan akses pasar yang luas ya. Relasi juga penting karena salah satunya tadi bisa memberikan kesempatan ya untuk bisa membuka bisnis dari relasi atau akses pasar yang luas. Kemudian melanjutkan usaha orang tua ya, kemudian mendapatkan kepercayaan untuk memegang usaha orang lain. Iseng dan mengisi waktu luang ya, ini iseng-iseng yang berhadiah nih karena usaha ada kemungkinan untuk berhasil ya, profit
kalau iseng-isengnya iseng berusaha atau berbisnis ya, ada kemungkinan untuk usahanya itu bisa berhasil dan mendapatkan atau menghasilkan income. Kemudian terpaksa karena tidak ada alternatif lain ya, mungkin mau bekerja tapi sudah daftar kemana-mana nggak dapet, ya pada akhirnya tidak ada pilihan selain berbisnis ya atau berusaha. Kemudian banting setir setelah pensiun, PHK atau resign dari tempat kerja. Ini beberapa contoh motivasi ketika memutuskan untuk berusaha atau berbisnis. Sejarah singkat membangun usaha ya. Di sini nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman pertimbangkan ketika akan mulai membangun usaha. Yang paling pertama di sini adalah kapan persis waktunya memulai usaha? Ya, jawabannya adalah anytime, every time ya. Jadi tidak ada waktu tertentu, bisnis atau usaha bisa dilakukan atau dimulai kapan saja. Saat ini teman-teman masih mahasiswa, tapi kalau sudah ada ide, kemudian tadi sudah punya keahlian yang tahu mau dijual ya, atau sudah ada modal atau mungkin dikasih kesempatan untuk melakukan atau menjalankan bisnis dari relasi atau orang tua atau teman gitu ya. Ya, silakan bisa dimulai kapan saja, tidak usah menunggu lulus karena banyak juga mahasiswa yang bisnisnya sukses meskipun masih kuliah gitu ya. Jadi usaha sambil kuliah atau kuliah sambil berbisnis, berwirausaha. Kemudian dalam situasi yang bagaimana usaha dimulai, banyak situasi ya, dari mulai situasi yang sulit nih, difficult, work, crowded, atau di situasi yang positif juga bisa gitu. Jadi tidak harus memulai bisnis itu karena keterpaksaan ya, tapi karena memang dorongan dan niat yang positif, memang mau dan bahagia menjalani usaha ya bisa dimulai dari situ. Kemudian adanya dukungan dari keluarga atau kerabat. Nah, dukungannya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk finansial atau keuangan, misalkan dikasih modal sama orang tua, atau support dalam bentuk moral ya, jadi support sistem dari keluarga atau kerabat atau teman. Bagaimana perasaan yang menyelimuti pada hari-hari pertama usaha ini berhasil dibuka? Ya, perasaannya macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif ya. Mungkin kita masih bingung, bertanya-tanya bagaimana menjalankannya, atau bahkan mungkin ada perasaan panik, atau mungkin stres gitu ya karena belum ada yang membeli, mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, sedikit sharing, saya pernah menjalankan usaha jualan di e-commerce ya. Pada saat awal-awal, perasaan saya ketika ada yang mulai membeli itu sangat-sangat bahagia gitu ya, karena ternyata barang yang saya tawarkan itu ada peminatnya, ada yang mau beli. Jadi ya, perasaan-perasaan itulah yang menyelimuti pada hari-hari awal membuka usaha. Ada perasaan negatif, ada juga perasaan positif ya. Kemudian selanjutnya ini tadi adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai permodalan, penentuan lokasi, proses produksi, tenaga kerja, pelatihan, kerjasama usaha, pemasaran, keuangan, pelanggan, inovasi. Pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa renungkan, bahas kita tanyakan ke diri kita masing-masing ya ketika akan memulai sebuah bisnis yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagaimana nantinya akan menghadapi bisnis ke depannya. Contohnya mengenai permodalan atau modal. Apakah seluruh modal usaha berasal dari milik sendiri atau ada sebagian dari orang lain? Ya, ini tentu saja jawabannya dari semua pertanyaan yang ada di sini akan berbeda, tergantung kondisi dari masing-masing orang ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini silakan nanti teman-teman bisa dibaca satu persatu dan direnungkan dalam hal mengandai-andai gitu, boleh mengandai-andai ataupun memang ada niatan nih untuk berbisnis. Jadi nanti bisa dipertimbangkan bagaimana misalkan contohnya untuk modal, apakah dari tabungan kita aja atau perlu sumbangan modal dari orang lain atau bahkan meminjam ke modal dari bank ataupun lembaga lainnya yang bisa memberikan modal. Kemudian menentukan lokasi ya, kita mau jualan di mana nih lokasinya, sudah ada belum gambaran lokasinya, terus kriterianya seperti apa untuk bisa membuka usaha tersebut gitu ya, karena beda sektor pun akan mempengaruhi penentuan lokasi yang strategisnya. Kemudian bagaimana proses produksinya, apakah kita mengolah sendiri ataupun mungkin mengambil hasil jadi dari orang, hanya menjualkan saja gitu ya. Nah, kemudian terkait tenaga kerja, mungkin kita mau rekrut dari orang lain atau mungkin untuk
waktu dekat hanya kita saja yang mau menjalankan, ya itu kan pertimbangan-pertimbangan pribadi. Ya, nanti disesuaikan dengan kondisi dari pelaku bisnis itu sendiri ya. Kemudian untuk pelatihan karyawan, kalau sudah ada karyawan, bagaimana proses pelatihannya, kerjasama usaha ya, kita apakah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, kemudian rencana jangka panjangnya, kemitraan bisnis ataupun perluasan usaha. Kemudian dari pemasarannya bagaimana ya, mungkin ada pertimbangan hanya dipasarkan secara online atau hanya offline, bagaimana metode pemasarannya gitu ya, melewat e-commerce kah atau di sosial media atau seperti apa. Ya, itu pertimbangan-pertimbangan. Terus mengenai keuangan, bagaimana manajemennya. Terus kalau perusahaan besar, apakah sudah perlu jasa akuntan dari luar ya untuk bisa mengaudit misalkan. Kemudian dari sisi pelanggan, siapakah pelanggannya, harus sudah ditetapkan ya sesuai dengan barang apa yang kita jual. Kemudian dari sisi inovasi, apa ya inovasi yang perlu kita lakukan di produk kita gitu ya. Kemudian sejauh mana inovasi perlu dilakukan ya. Itulah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi di slide terakhir ini adalah bentuk pertanyaan ya, yang mana bisa kita renungkan terhadap diri kita ketika akan membangun sebuah usaha. Jadi selain ada motivasi yang ini sudah mungkin salah satunya ada yang teman-teman relate yang disebutkan di sini. Nah, perlu dipikirkan juga gambaran ke depannya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Mungkin itu materi untuk materi minggu kedua tentang ruang lingkup analisa proses bisnis. Nanti dapat dipelajari kembali sambil mengerjakan latihan soal dan kita diskusi melalui WhatsApp group apabila ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Untuk video pembelajaran saya akhiri, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.